Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Lelasari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait materi firewall setelah sebelumnya kita pernah menyinggung tentang hal ini. Kali ini kita akan mulai belajar terkait firewall filter dan yang akan kita lakukan kali ini ialah berkenalan dengan firewall filter chain ya teman-teman. Nah, chain di mana pada firewall filter rules ini terdapat 3 chain default yang dapat kita ketahui, yaitu ada input, output, dan forward ya teman-teman, yang mana chain itu merupakan sebuah parameter atau aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan diolah pada fitur firewall di mikrotik. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain ya teman-teman. Nah, dalam pengisian parameter chain di mikrotik, pada dasarnya kita mengikuti skema traffic packet flow dari router. Nah, jadi kita harus mengetahui dan mengenali terlebih dahulu jenis traffic yang akan kita olah atau yang kita akan atur menggunakan firewall. Di sini chain itu berguna yaitu sebagai tempat bagi kita untuk mencegat dan membatasi traffic yang kemudian dilakukan proses firewalling ya teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu chain yang tersedia pada firewall filter rule ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada input, yang mana input itu adalah manajemen paket dari laptop menuju router. Gambarannya adalah ketika ada paket dari laptop menuju router itu diblokir. Intinya secara sederhana, fungsi dari chain input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Yang kedua yaitu ada output ya teman-teman, yang mana output itu adalah manajemen traffic paket data yang keluar dari router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang bersumber dari router keluar. Contohnya adalah dari router ke internet atau dari router ke laptop. Jadi, traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Kasusnya seperti blokir ping dari router ke YouTube dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada forward ya teman-teman. Yang mana forward itu manajemen traffic paket data yang hanya melewati router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Misalnya traffic dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Nah, ya, kita akan mengenal yaitu tentang firewall filter, konsep IF dan DEN ya teman-teman. Yang mana IF itu adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan IF ya teman-teman. Dan untuk DEN itu adalah spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan. Maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan DEN ya teman-teman. Agar lebih jelasnya kita pergi ke Winbox, lalu klik IP, setelah itu firewall, setelah itu firewall rule ya teman-teman, lalu tambah, klik yang gambar tambah ini. Nah, saya ulang kembali teman-teman. Nah, jadi IF itu artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket diizinkan atau diblokir sesuai kebutuhan. Dalam kata lain, apakah paketnya nanti akan diizinkan atau blok ya teman-teman. Paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau ya bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, VFTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan IF ya teman-teman. Jadi bisa kita sebut saja bahwa general itu adalah IF-nya ya teman-teman. Nah, untuk aksinya itu
Itu merupakan den ya teman-teman, yaitu nantinya aksen apa yang harus dilakukan terhadap paket tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aksen itu adalah den dan general itu adalah IF-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan yaitu firewall filter strategi teman-teman, yang mana di sini itu memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu ada accept view drop ani, yang kedua yaitu ada drop view accept ani ya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai dua kasus, yang mana kasus pertama itu kita ingin dua komputer tidak bisa ping ke 88 dan sisanya dan tiga komputer sisanya itu bisa di ping. Caranya bisa menggunakan konsep dari yaitu bisa menggunakan konsep drop view accept ani ya teman-teman. Dan kasus yang kedua itu kita ingin agar dua komputer bisa ping ke 88 dan tiga komputer sisanya tidak bisa, yaitu bisa menggunakan strategi accept view drop ani ya teman-teman. Nah, untuk pengenalan firewall filter strategi mungkin hanya. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan yaitu firewall log ya teman-teman, yang mana firewall log itu adalah salah satu fitur yang tersedia pada firewall filter rule. Nah, kita bisa mencoba implementasikan fitur firewall log itu pada salah satu contoh studi kasus kita. Misal, pada kasus yang terakhir di mana kita blog YouTube goals-nya dengan menamakan fitur log. Maka nantinya pada Mikrotik akan tercatat log siapa yang berusaha untuk akses YouTube ya teman-teman. Dengan mengaktifkan fitur log ini, maka nantinya jika ada klien yang mencoba akses YouTube, maka Mikrotik akan menampilkan informasi log yang tercatat. Bisa dilihat informasi pada log tersebut seperti IP yang mencoba aksesnya. Dari sini kita sudah bisa melihat siapa sih yang mencoba akses, yang Nah, selanjutnya di sini saya yaitu punya studi kasus ya teman-teman, yang dimana kasusnya itu adalah hanya satu PVC saja yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa ya teman-teman. Kita coba praktikan ya teman-teman. Kita pergi ke VNet Lab kita, lalu kita ke Winbox ya teman-teman. Lalu klik IP, lalu firewall. Nah, untuk kita setelah itu klik yang gambar tambah ini. Nah, untuk chainnya itu kita bisa menggunakan input ya teman-teman. Dan untuk src addressnya itu kita bisa menggunakan IP address yang terdapat pada PVC ya teman-teman. Coba kita lihat dulu di PVC satunya, yaitu IP-nya itu adalah 192.168.10.254. 168 sorry, ini input 168.10.245 ya teman-teman. 254, sorry, 254. Nah, untuk protokolnya itu kita bisa menggunakan ICMP ya teman-teman. Nah, untuk actionnya itu kita menggunakan accept ya teman-teman. Lalu setelah itu di apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan memblok PVC sisanya ya teman-teman, yaitu dengan cara kita klik N. Lalu untuk generalnya kita untuk chainnya itu kita input ya teman-teman. Nah, untuk src addressing itu tidak perlu diisi ya teman-teman. Nah, untuk protokolnya itu kita menggunakan sama ICMP.
Nah, untuk aksinya itu sama ya teman-teman. Yaitu menggunakan drop. Sorry, drop. Nah, lalu di-apply. Lalu, oke teman-teman. Nah, kita coba ke eh, Nah, kita langsung saja ke pengujiannya teman-teman, di mana tadi kita hanya satu PVC saja yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa ya teman-teman. Nah, setelah kita PVC-nya dinyalakan semua ya teman-teman, kita coba ke PVC satu yaitu kita akan ping ke router, yang mana router itu IP address-nya itu 192.168.10.1. Lalu di enter. Nah, di sini terbukti ya teman-teman bahwasannya bisa PVC 1 ini bisa ping ke router ya teman-teman. Nah, kita coba ke PVC yang kedua, yaitu sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Kita coba ping ke router. Ping 192.168.10.1. Nah, di sini terbukti ya teman-teman bahwasanya timeout, yang berarti itu tidak bisa ping ke router ya teman-teman. Nah, begitupun sama dengan PVC 3 dan PVC 4 ya teman-teman, dikarenakan bahwa hanya satu PVC saja yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman untuk pembahasan firewall ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.